Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Putra April dari kelas instrumentasi 2 instrumentasi kelas 2B. Saya akan menjelaskan tentang distilasi vakum dan distilasi atmosfer. Distilasi vakum. Distilasi vakum dari pertamanya adalah yaitu residu hasil dari proses distilasi atmosfer dipanaskan pada furnace sampai temperatur kurang lebih 345 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan dalam kolom distilasi vakum yang tekanannya kurang lebih 13 mm H2O dalam kolom, dan dalam kolom ini terdapat kriteria seperti halnya di kolom distilasi atmosferik. Untuk memperluas kontak uap dan cairan, biasanya kolomnya dibuat lebih lebar. Dan untuk mendapatkan tekanan di bawah atmosfer digunakan peralatan yang disebut ejector dan kondensor. Dari kolom ini akan keluar produk-produk, yaitu pertama adalah top kolom berupa produk like vakum atau vacuum slope atau LVS. Produk ini merupakan produk yang jelek yang biasanya ditampung sebagai minyak slope. Dan nomor 2 yang di bawah like vacuum slope adalah LVS, atau di bawah like vacuum slope atau LVS adalah produk like vacuum gas oil, yaitu atau LVGO, digunakan untuk komponen blending solar. Dan yang ketiga adalah produk paraffin oil distillate atau POD. Produk ini adalah bahan baku bagi proses pembuatan lilin atau wax di unit proses wax plant. Produk ini merupakan produk yang khusus, jadi tidak semua HPU mempunyai produk ini. Dan keempat adalah produk high vacuum gas oil atau HVGO. Produk ini digunakan untuk bahan baku proses cracking atau hydro cracking unit atau HCU. Produk POD biasanya tidak diolah oleh wax plant, digabungkan dengan produk HVGO untuk umpan di HCU. Dan yang terakhir adalah produk bottom column HVU berupa short residue yang digunakan untuk fuel oil di dapur atau digunakan untuk aspal jalan. Dan produk-produk tersebut keluar dari kolom, kemudian diambil panasnya di furnace atau di heat exchanger dan didinginkan dengan fan, dan selanjutnya dikirim ke tangki produksi atau ke proses selanjutnya. Dan yang kedua adalah distilasi atmosferik. Distilasi adalah atmosferik adalah dari pengolahan crude oil menjadi produk BBM. Di atas ada berikut, yaitu pertama adalah crude oil dipanaskan tahap awal dalam pipa pada peralatan yang biasa disebut dengan alat penukar panas, yaitu heat exchanger. Crude oil dipanaskan dengan media pemanas produk yang akan didinginkan atau memanfaatkan panas yang akan dibuang. Dari pemanfaatan panas suhu yang dapat dicapai kurang lebih 219 derajat Celcius. Dan kedua adalah crude oil, yaitu crude oil dipanaskan lebih lanjut dalam tungku atau dapur atau furnace dengan menggunakan bahan bakar sampai suhu 330 derajat Celcius sampai 345 derajat Celcius. Crude oil dimasukkan dalam kolom pregnancy. Minyak yang mudah menguap akan berubah bentuk dalam gas, akan menguap dan naik ke kolom bagian atas. Dan semakin menguap minyak semakin naik. Dalam perjalanan naik, uap minyak memerlukan energi, sehingga minyak seperti solar dan minyak tanah akan mengembun lebih dulu tertampung di atas tray. Uap minyak yang naik ke atas akan dipertemukan dengan cairan yang sudah terbentuk menggunakan suatu alat yang disebut alat kontak suhu. Suhu dalam kolom presentasi semakin ke atas semakin rendah. Suhu dasar atau bottom tidak jauh beda dengan suhu masuk kolom, sedangkan suhu puncak kolom atau top kurang lebih 100 derajat Celcius. Yang ketiga ada cairan yang terbentuk dikeluarkan dari tray yang telah ditentukan sebagai produk-produk yang keluar panasnya.
dimanfaatkan terlebih dahulu dengan menggunakan heat exchanger untuk memanaskan bahan baku, yaitu crude oil. Setelah panas yang terserap maksimal, produk ini didinginkan dalam pendingin atau cooler dan kemudian disimpan dalam tangki. Keempat, untuk produk top kolom pada suhu 100 derajat Celcius masih berbentuk uap, maka diembunkan atau dikondensasikan dengan kondensor. Suhu keluar dari kondensor kurang lebih 30 derajat Celcius. Hasil kondensasi ditampung pada akumulator, dan antara uap yang terkondensasi merupakan komponen bensin dan yang tidak terkondensasi merupakan produk LPG. Gambaran proses dan diagram di atas adalah untuk menjelaskan proses pada masyarakat awam. Dan terakhir, sedangkan produk yang belum murni dikembalikan lagi ke kolom pada kolom yang didapati pindah bawah ya berupa residu, ini dipompa menuju heat exchanger. Pada heat exchanger terjadi pertukaran panas yang awalnya suhu tinggi menjadi suhu rendah, kemudian disimpan di penyimpanan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.